Pria di Purwakarta bernama Asep Budi Kusnadinata yang berusia 52 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di halaman depan rumahnya pada Kamis 20 Maret pagi hari. Pria bertato tersebut diduga menjadi korban pembunuhan. Pasalnya, ia ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka di tubuhnya. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlibat keributan dengan terduga pelaku. Insiden ini terjadi di Kampung Malang Nengah Wetan, Kelurahan Negeri Tengah, Purwakarta, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan saksi bernama Sandra, korban sempat mengejar pelaku keluar rumahnya. Kemudian korban tersungkur di depan rumah. Meski sudah terluka, Asep Budi sempat berusaha melawan dan mengejar pelaku hingga keluar rumah. Namun upayanya berakhir tragis. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian tangan, pelipis mata, kemudian dada hingga luka tusuk di bagian perut. Kerabat korban itu tidak mengenali pelaku sebab mengenakan penutup muka. Ia menegaskan tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah korban. Sementara itu, Ketua RW setempat mengatakan bahwa pelaku sempat meminta alamat rumah korban kepada warga sekitar. Warga yang melihat korban bersimbah darah kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang. Pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Sejumlah barang bukti juga telah diamankan dan pihak kepolisian tengah menggali keterangan lebih lanjut dari para saksi untuk mengungkap siapa pelaku serta motif di balik peristiwa tragis ini. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Muhammad Arwin Bahkar mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan intensif. Polres Purwakarta juga sudah mengantongi identitas terduga pelaku. Hingga saat ini, terduga pelaku masih diburu pihak kepolisian. Sementara itu, jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk penanganan medis lebih lanjut. Kalau kejadian pas jam 5 itu kebetulan ada telepon dari para RT, Pak RT 10 itu telepon ke saya, nggak keangkat, terus saya ditusuk ke rumah sama mantan RT 9, Pak Agus, mengasih tahu bahwa ada penusukan. Terus keadaan saya tanya dulu, beliau gimana? Masih hidup apa masih Pak? Masih hidup. Saya langsung lari ke sini dan saya lihat ternyata korban udah meninggal. Pas kejadiannya itu jam 5 subuh. Itu. Luka yang diderita apa Pak? Kalau luka saya lihat itu ada sayatan di tangan, terus di mulut, terus di dada sebelah kanan itu dan ini tusukan. Jadi ada beberapa titik di tubuh. Kalau dihitung dari luka ada 5 sayatan dan 1 tusukan. Informasi dari warga atau keluarganya sebelumnya ada sempat terjadi keributan atau mendengar suara kegaduhan? Kalau keributan mungkin kalau dari warga itu ada teriakan minta tolong aja, minta tolong. Terus pas ada kejadian warga lihat ya bingung juga untuk menghadapi tindakan seperti apa. Jadi menunggu petugas datang. Soalnya kita lihat ke sana tuh emang udah meninggal. Udah diketahui ciri-ciri pelaku Pak? Untuk ciri-ciri pelaku saya sendiri nggak tahu. Mungkin itu ranah kepolisian kan. Ini datang berapa orang pelaku ini? Kalau menurut istrinya itu 1 orang. Dia 1 orang pakai masker, pakai kupluk, ya pakai hood juga. Senjata yang digunakan? Sangkur. Informasinya senjatanya dibuang atau disimpan di tempat jauh? Kalau untuk itunya di sini tinggalkan, kalau sangkurnya dibawa dan disimpan di tempat lain. Pak, berarti kejadian di dalam rumah terus dikejar sampai keluar atau gimana? Betul, mungkin ada perlawanan, terus dia si korban mengejar, mungkin penusukan, dan akhirnya nggak sanggup meletak keluar di sini. Langsung diambil di halaman. Betul. Informasinya pelaku sempat minta diantar sama warga sini, benar nggak Pak? Untuk itu benar. Cuma saya nggak bisa ngomong itu pelaku ya. Cuma terindikasi pelaku seperti itu. Kalau kita ngomong pelaku, itu bukan ranah saya untuk menyebut orang itu pelaku atau bukannya. Itu terindikasi. Kebetulan ada warga ketua RW-nya
ada menanyakan seperti itu, katanya Pak ada yang minta tolong diantar dan diantarlah sampai ngomong tolong lihat si Budi seperti itu. Terus warga datang ke saya menanyakan kondisi Budi, ya saya utarakan udah meninggal seperti itu. Gimana tadi Bu ceritanya Bu? Abi kan naik ke air di kamar mandi, pas begitu Abudi teriak-teriak di dalam, ada yang masuk. Pas aku lihat ternyata Abudi udah ininya apa, udah berdarah, luka. Terus dia sampai ngejar sama orang yang berantem itu. Aku lari keluar ke Mang Pepen minta tolong, udah gitu aja. Abudi langsung pingsan di situ. Kenal nggak sama? Nggak tahu, aku nggak kenal. Pakai masker, pakai kupluk hitam. Udah. Ada barang yang diambil nggak Bu? Nggak tahu, nggak ada kayaknya mah. Nggak ada barang yang diambil. Ibu mungkin sempat dengar ada permasalahan apa gitu sebelumnya? Nggak tahu, aku justru nggak tahu permasalahan apa-apanya itu kan. Aku nggak tahu, soalnya pas denger ribut sampai di situ tuh. Di dalam ributnya? Iya di dalam. Di dalam rumah. Si Abudi itu lagi tidur. Di situ aku ke air, ke kamar mandi. Pas gitu langsung lari itu, ayah naon gitu, langsung aku keluar. Abudi udah berdarah ininya. Langsung lari ke situ mau ngejar aku keluar. Udah gitu aja. Jam berapa tadi Bu? Jam 5-an kejadian. Habis sahur berarti? Iya, habis sholat subuh. Jam 5 lebih lah. Kalau Abudi sehari-hari apa sih Bu? Abudi ya urusannya ya paling pengkondisian, kayak sekarang lagi ada kegiatan pameran. Udah itu aja. Pasar malam itu. Pasar malam. Oke, Ibu mau calik Bu. Calik, lagi ke proses ini dulu ya. Assalamualaikum. Warna hitam. Tempat jadi itu rambut panangannya. Masukin Dek. Dik. Kenapa lagi? Itu kepala. Mana? Oh, ini istri. Oh. Udah terpisah aja Ibu, pakai motor. Ini Ames tong jumping. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.